Pak Bima, Anda adalah pria terbesar yang pernah saya temui, bisikku. Awalnya, saya sangat terkejut, bahkan takut. Sudah lama sekali saya tidak melihat yang seperti itu. Namun, tanpa sadar, decak kagum dan tawa kecil keluar dari bibir saya. Ini adalah pertama kalinya. Rasanya seperti mimpi. Sebelum memulai cerita ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Terima kasih. Nama saya Citra Wulandari, 51 tahun, Kepala Klinik Urologi Perkasa Jaya. Nama klinik ini adalah warisan dari almarhum ayah saya. Saat muda, saya sangat malu dengan nama ini. Ketika saya mengikuti jejak ayah menjadi dokter, saya ingin memilih spesialisasi lain, seperti dokter anak atau kandungan, di mana dokter perempuan lebih diterima. Sejak memilih spesialis urologi, saya harus siap menerima cibiran seumur hidup. Memangnya pantas perempuan mengerjakan hal seperti itu? Sejujurnya, sejak kecil saya sering dipuji cantik. Berkat itu, banyak pria mendekati saya, tetapi kebanyakan dari mereka hanya memandang saya sebelah mata atau menganggap saya sebagai objek taklukan. Para pria itu mendekat hanya karena penampilan saya, lalu dengan mudahnya menghakimi dan meninggalkan saya. Secara alami, saya membangun tembok di sekeliling hati saya dan tidak pernah menunjukkan ketulusan kepada siapapun. Setelah menjadi dokter urologi, tembok itu menjadi semakin tebal dan kokoh. Setiap hari saya harus berhadapan dengan berbagai prasangka, mulai dari ekspresi pasien yang seolah berkata, bagaimana saya bisa cerita pada dokter perempuan, hingga sikap yang terang-terangan meremehkan saya. Karena itu, saya mempertahankan sikap yang sangat profesional. Menjaga jarak dengan pasien adalah satu-satunya cara yang saya yakini untuk melindungi diri. Hari itu pun tidak ada bedanya. Seorang pasien pria paruh baya masuk dengan ekspresi cemas sejak dari meja resepsionis. Namanya Bapak Bima Perkasa. Ada keluhan apa, Pak? Tanya saya dengan suara datar tanpa emosi, seperti biasa. Tidak mau bangun, Dok. Maksud saya, ereksinya tidak maksimal, katanya terbata-bata. Penampilannya yang gugup sangat kontras dengan citra dirinya, yang sepertinya selalu penuh percaya diri. Saya langsung menduga ia menderita disfungsi ereksi akibat stres. Mulai sekarang, berhenti minum alkohol, saran saya dengan tegas. Ia mencoba mencairkan suasana dengan menyinggung nama klinik saya, tetapi ekspresi saya tidak berubah sedikit pun. Nama kliniknya unik sekali ya, Dok. Perkasa Jaya, katanya. Saya sudah terlalu lelah dengan pendekatan basa-basi dari pria yang tak terhitung jumlahnya. Betul. Ayah saya yang memberikannya, jawab saya singkat. Begitulah, ia menyelesaikan konsultasi pertamanya dan meninggalkan klinik. Namun, saat itu saya tidak tahu. Pertemuan hari itu akan menjadi retakan pertama pada tembok pertahanan saya yang sempurna. Pria itu kembali ke klinik 2 minggu kemudian. Pintu ruang praktik terbuka, dan di tangannya ada sebuah parsel buah mewah. Dokter, ini untuk Anda. Situasi yang sudah biasa bagi saya. Dulu juga sering begini. Maaf, Pak, saya tidak bisa menerimanya, kata saya dengan tegas. Sikap itu muncul karena teringat masa lalu saya yang pahit. Banyak pria menganggap saya remeh karena saya cantik, dan mereka mencoba mendekati saya dengan hadiah kecil atau kebaikan palsu. Tindakannya bagi saya hanyalah satu lagi pendekatan dangkal dari seorang pria. Namun, ia tidak menyerah. Ini hanya ucapan terima kasih, Dok, karena sudah merawat saya. Ia tampak berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan simpati saya. Melihatnya, saya merasa muak. Saya tidak menerima apapun dari pasien. Saya memotongnya dengan cepat, tidak ingin melanjutkan percakapan. Bagaimana obatnya? Tanya saya, mengalihkan pembicaraan. Jawabannya terdengar ragu-ragu. Sepertinya sedikit membaik, tapi sebenarnya belum banyak perubahan. Dari sorot matanya, masih tersirat kegelisahan yang ia coba tutupi dengan kesombongan. Apakah Bapak sudah berhenti minum alkohol? Sudah, Dok. Hampir. Jawaban hampir itu membuat kening saya berkerut.
Sikapnya yang seolah tidak bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri menyinggung etika profesi saya. Bukan hampir, Pak, tapi harus berhenti total, kata saya sambil menatap lurus ke matanya. Ia kembali mencoba meruntuhkan tembok saya dengan pertanyaan pribadi. Bagaimana ceritanya dokter bisa memilih profesi ini? Itu tidak penting. Jawaban itu adalah perisai untuk melindungi diri saya. Tidak ada alasan bagi saya untuk menjelaskan masa lalu saya kepadanya, dan saya tidak ingin. Bagaimana kalau kita minum kopi? Ia mencoba lagi untuk terakhir kalinya, tetapi saya menolaknya dengan tegas. Setelah ia keluar dari klinik, saya kembali sendirian. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya terlintas di benak saya. Wajah yang terluka harga dirinya karena merasa diabaikan. Perasaan itu anehnya sampai kepada saya. Namun, ini adalah hal yang biasa bagi saya. Apakah dia sama dengan pria-pria lain? Sejenak bayangannya memenuhi pikiran saya, tetapi saya segera menggelengkan kepala. Saya menyimpulkan bahwa semua pria pada akhirnya sama saja. Begitulah, saya kembali menjadi dokter Citra yang dingin. Namun, pada pertemuan berikutnya, segalanya berubah total. Sesuatu yang benar-benar tidak pernah saya bayangkan terjadi. Pak Bima kembali ke klinik sebulan kemudian. Saya memintanya datang 2 minggu lagi, tetapi ia baru muncul setelah sebulan penuh. Apa yang terjadi padanya selama ini? Saat masuk ke ruang praktik, penampilannya benar-benar berbeda. Wajahnya kuyu, dan sorot matanya penuh dengan kecemasan dan kelelahan. Kepercayaan dirinya yang biasa sama sekali tidak terlihat. Untuk pertama kalinya, saya merasakan kekhawatiran saat melihatnya. Kondisi Bapak kelihatannya tidak baik, kata saya. Tanpa sadar, nada bicara saya tidak lagi kaku, melainkan tulus dari hati. Bapak minum alkohol lagi, ya? Saya bisa langsung tahu, aroma alkohol yang menyengat tercium dari tubuhnya. Sedikit, Dok. Seberapa banyak? Kemarin. Sekitar 2 botol anggur. Mendengar jawabannya, saya menghela napas panjang. Saat itu, saya merasa ada sesuatu di dalam diri saya yang runtuh. Saya marah padanya, tetapi perasaan yang lebih besar adalah rasa kasihan. Kenapa dia tidak punya niat untuk sembuh? Kenapa, Pak? Bapak datang untuk berobat, kenapa malah memperburuk keadaan? Suara saya untuk pertama kalinya dipenuhi emosi, kekhawatiran dan rasa frustrasi terhadap pasien. Saya sendiri terkejut melihat diri saya memarahinya. Maafkan saya, Dok, katanya dengan ekspresi yang benar-benar menyesal. Saat itulah saya menyadari bahwa dia berbeda dari pria lain. Biasanya, para pria tidak pernah meminta maaf kepada saya. Mereka selalu sibuk memamerkan pesona dan kemampuan mereka, bukan mengakui kesalahan. Namun, dia terlihat benar-benar tulus. Melihatnya, tanpa sadar saya berbicara kepadanya dengan suara yang lebih lembut. Saya tahu bisnis membuat Bapak stres, tapi cara seperti ini tidak akan berhasil. Lalu, sebuah pengakuan tak terduga darinya menyusul. Seumur hidup saya selalu percaya diri di depan wanita, Dok. Tapi di depan dokter, semua itu tidak mempan. Saya tertegun sejenak. Jadi itu alasannya minum? Untuk pertama kalinya, saya bisa melihat isi hatinya. Saya sudah sering bertemu pasien seperti itu, kata saya, dengan hati-hati mulai menceritakan masa lalu saya yang pahit, pria-pria yang mencoba meremehkan saya. Hanya karena saya seorang dokter urologi perempuan. Suara saya bergetar, syarat dengan luka dan kesedihan yang selama ini terpendam. Dia mendengarkan cerita saya dengan sungguh-sungguh. Dan seolah mengerti perasaan saya, ia menganggukkan kepala. Mungkin. Saya juga berpikir seperti itu. Saya minta maaf, Dok. Permintaan maafnya yang tulus membuat saya merasa ada celah kecil yang akhirnya terbentuk di tembok hati saya. Dan untuk pertama kalinya, saya tersenyum kepadanya. Kenapa dokter memilih spesialisasi ini? Ayah saya juga seorang dokter urologi. Saya meneruskan jejak beliau. Percakapan hari itu bukan sekadar konsultasi biasa.
Itu adalah langkah pertama kami untuk saling melihat luka dan mulai memahami satu sama lain. 1 bulan telah berlalu. Sejujurnya, saya ragu apakah ia akan datang lagi. Namun, tepat pada hari yang dijanjikan, ia membuka pintu klinik dan penampilannya membuat saya terkejut. Pria kuyu dan lelah sebulan yang lalu telah lenyap. Di hadapan saya berdiri seorang pria yang energik dan sehat. Wajahnya tampak segar, dan sorot matanya yang dulu penuh kesombongan kini digantikan oleh ketenangan. "Wah, Bapak terlihat jauh lebih baik," kata-kata tulus meluncur dari bibir saya. "Betul, Dok." Seperti kata dokter, setelah berhenti minum dan mulai berolahraga, rasanya benar-benar berbeda, jawabnya dengan rendah hati, tidak lagi dengan sikap angkuh seperti dulu. "Syukurlah. Terima kasih sudah menepati janji." Saya pun mengucapkan terima kasih. Melihat seseorang menerima saran saya dengan tulus dan berusaha demi dirinya sendiri memberikan kepuasan dan kebahagiaan yang besar bagi saya. Ini adalah pertama kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada pasien. Usaha dan perubahannya perlahan-lahan meruntuhkan tembok di hati saya. Saya tidak lagi merasakan tatapan yang menganggap saya sebagai objek taklukan darinya. "Menurut dokter, apa akar masalah saya yang sebenarnya?" Pertanyaannya yang serius membuat saya sedikit ragu. "Mungkin obsesi untuk harus selalu sempurna?" Dia bilang dia menyadari betapa sombongnya dia, tetapi saya menjawab, "Itu bukan kesombongan, Pak, itu adalah kegelisahan." Tekanan untuk harus selalu terlihat kuat justru menjadi sumber stres. Dia tampak sangat setuju dengan kata-kata saya. Pada saat itu, kami seolah bukan lagi sekadar dokter dan pasien, melainkan dua orang yang saling memahami isi hati masing-masing. Sebelum konsultasi berakhir, Pak Bima mengajukan pertanyaan yang tak terduga. "Dokter juga pasti pernah stres, kan? Bagaimana cara dokter mengatasinya? Sudah berapa lama tidak ada yang menanyakan kabar saya?" Saya merasa terkejut sekaligus merasakan kehangatan yang aneh. "Saya membaca buku, mendengarkan musik klasik." "Begitu saja," jawab saya. Dia berkomentar bahwa hidup saya terdengar sepi. Perasaannya seolah dia memahami hidup saya yang selama ini berjuang sendirian membuat hati saya terenyuh. Sebuah retakan yang sangat besar tercipta di tembok hati saya. Setelah ia meninggalkan klinik, saya duduk termenung untuk waktu yang lama. Saat itulah, jantung saya yang seolah berhenti, mulai berdetak kembali. Hadirin sekalian, bagian ini adalah momen krusial saat saya mulai jatuh cinta. Mohon dengarkan baik-baik. 2 minggu berlalu begitu cepat. Saya merasa senang sekaligus sedih menyambut hari pemeriksaan terakhir Pak Bima. Sebagai dokter, tentu saya mengharapkan kesembuhan total pasien. Namun, pikiran bahwa saya tidak akan bertemu dengannya lagi membuat sebagian hati saya terasa hampa. Akhirnya, hari itu tiba. Pintu ruang praktik terbuka, dan Pak Bima yang masuk tampak jauh lebih cerah dan sehat daripada sebulan yang lalu. "Anda benar-benar sudah jauh lebih baik. Wajah Anda benar-benar berbeda," seru saya dengan tulus. "Hasil tesnya juga sempurna." "Selamat, Pak, Anda sudah pulih sepenuhnya. Kalau begitu, saya tidak perlu datang lagi, kan, Dok?" Pertanyaannya membuat saya ragu sejenak. "Betul, karena Bapak sudah sehat." Itu adalah jawaban sesuai prosedur, tetapi hati saya berkata sebaliknya. Saya tidak ingin dia tidak datang lagi. "Berkat dokter, bukan hanya tubuh saya yang sehat, tapi hati saya juga," ucapnya tulus. Kata-katanya menyentuh saya. Dia telah meruntuhkan tembok yang saya bangun dan membangkitkan kembali perasaan hangat yang telah lama saya lupakan. "Dokter." "Iya? Bolehkah saya jujur?" Suaranya terdengar hati-hati. Dan kata-kata selanjutnya membuat jantung saya berhenti berdetak. Saya mulai menyukai dokter. Bukan sebagai pasien, tetapi sebagai seorang pribadi. Saya terkejut dan bingung, tidak bisa berkata apa-apa. Prinsip saya untuk tidak pernah menjalin hubungan pribadi dengan pasien goyah seketika. "Bapak, jangan berkata seperti itu," kata saya terbata-bata.
Saya sudah sering mendengar pengakuan cinta yang dangkal, tetapi kata-katanya berbeda. Sorot matanya tulus, dan usaha serta perubahan yang telah ia tunjukkan selama ini memberinya bobot. Namun, pada saat yang sama, rasa takut menyelimuti saya. Bisakah aku mempercayai pria ini? Apakah aku akan terluka lagi? Luka masa lalu saya kembali terasa nyata. Saya benar-benar tidak bisa dengan pasien. Itu prinsip saya, Pak. Dan saya sudah terbiasa hidup sendiri seumur hidup. Saya tidak pernah mempercayai pria. Dia mendengarkan saya dalam diam. Saat itu, saya tidak merasakan adanya tekanan atau niat untuk menaklukkan, melainkan pemahaman dan kepedulian yang tulus darinya. Dia bertanya, apakah saya juga pria seperti itu? Saya menjawab dengan jujur. Awalnya, iya. Dan sekarang, saya menatap lurus ke matanya dan berkata, sekarang. Bapak berbeda. Saya melihat harapan di wajahnya. Dia meminta waktu kepada saya. Datanglah lagi sebulan lagi. Anggap saja sebagai pemeriksaan rutin, kata saya. Saya memberinya waktu 1 bulan. Setelah Pak Bima meninggalkan klinik, waktu sebulan terasa seperti setahun bagi saya. Akankah dia benar-benar datang lagi? Saya ingin memastikan perasaannya, tetapi sekaligus takut. Apakah saya punya keberanian untuk meruntuhkan tembok kokoh yang telah saya bangun selama ini? Selama sebulan itu, saya menggunakan waktu untuk merenungkan diri. Mengapa saya mulai membuka hati untuknya? Bukan hanya karena perubahannya. Dia mengucapkan kata-kata tulus yang belum pernah saya dengar seumur hidup. Dia menunjukkan pemahaman terhadap hidup saya, bukan prasangka terhadap profesi saya, dan berempati dengan masa lalu saya yang pahit. Ketika pria lain hanya memuji kecantikan saya, dia melihat ke dalam diri saya. Saya merenungkan hidup saya yang selama ini hanya sebagai dokter. Di tengah obsesi untuk selalu sempurna dan tekanan untuk harus lebih unggul dari pria, saya telah kehilangan diri saya sendiri. Akhirnya, sebulan yang dijanjikan berlalu, dan dia membuka pintu klinik. Di tangannya, bukan lagi parsel buah, melainkan sebuah buku kecil. Itu adalah buku kumpulan esai karya seorang penulis perempuan. Dia menyerahkan buku itu kepada saya sambil berkata, "Ini bukan hadiah, Dok, hanya rekomendasi." Saya pikir dokter akan suka membacanya. Saya tersentuh oleh perhatiannya yang begitu detail, dan untuk pertama kalinya, saya menerima pemberian darinya. Sorot matanya masih sama seriusnya, dipenuhi cahaya kekaguman. Bagaimana kabar Bapak selama sebulan ini? Saya banyak berpikir tentang kata-kata dokter, dan juga tentang diri saya sendiri. Jawabannya membuat saya tersenyum. Sudah berubah? Tentu saja. Dia menatap saya dengan tatapan penuh harap, dan saya memberanikan diri untuk mengungkapkan ketakutan yang tersembunyi jauh di dalam hati saya. Tapi, saya masih takut. Takut terluka lagi. Jawabannya meluluhkan ketakutan saya. Saya juga takut, Dok. Takut kehilangan wanita seperti Anda. Dia menunjukkan ketulusannya untuk bersama saya. Saya berada dalam konflik antara prinsip seumur hidup dan ketakutan saya. Bisakah kita memulainya pelan-pelan, usulnya dengan hati-hati? Saya berpikir lama, dan akhirnya, dengan segenap keberanian, saya menjawab, "Baiklah, mari kita coba." Pada saat itu, harapan akan cinta yang baru mulai bersemi di hati saya. Sesuai usulnya, kami mendekati satu sama lain dengan sangat perlahan. Dengan status sebagai teman, kami bertemu seminggu sekali untuk minum kopi dan berjalan-jalan bersama. Berbeda dengan saat di klinik, ini adalah pertemuan sebagai manusia, bukan hubungan kaku antara dokter dan pasien. Kami berbicara lebih dalam tentang kehidupan masing-masing. Saya dengan jujur menceritakan kisah keluarga saya yang menyakitkan yang membuat saya harus menjadi dokter urologi, serta masa lalu saya yang terluka oleh para pria. Dia mendengarkan cerita saya tanpa menghakimi. Rasa sepi dan sedih yang selama ini menumpuk seolah meleleh di bawah tatapan matanya yang hangat. Dia juga bercerita tentang dari mana kegelisahan dan kesombongannya berasal,
dan bagaimana hal itu menggerogoti dirinya. Melihat lukanya, saya sadar bahwa dia bukan sekadar pria kekanakan. Dia bukan lagi pria sombong yang pertama kali saya temui, melainkan seseorang yang tulus merenungkan diri dan berusaha untuk berubah. 6 bulan berlalu seperti itu, kami tidak lagi canggung, dan hanya dengan saling menatap, kami bisa membaca pikiran satu sama lain. Dan pada suatu malam, saat di mana tembok terakhir di hati saya benar-benar runtuh pun tiba. Di sebuah villa yang tenang, sambil memandang laut malam, dia melingkarkan lengannya di pinggang saya. Pelukannya hangat, dan tatapannya lurus ke arah saya tanpa goyah. "Pak Bima, Anda adalah pria terbesar yang pernah saya temui," bisikku kagum dalam pelukannya. Maksud saya adalah besarnya cinta yang ia berikan, dan betapa besarnya kekuatan penyembuhan dari cinta itu bagi saya. Dia tersenyum lembut mendengar kata-kata saya dan menjawab, "Citra." Suaranya lebih panas dan kuat daripada suara pria usia 20-an. Luka di hati saya tidak lagi terasa sakit. Kecemasan yang sering menghantui saya setiap malam pun lenyap. Berada dalam pelukannya, saya merasa seolah seluruh dunia adalah milik saya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela. Terbangun dalam pelukannya, untuk pertama kalinya saya merasakan kebahagiaan sejati. "Apa kamu menyesal?" tanyanya. Saya menggeleng. Tidak sama sekali. Justru aku berpikir, kenapa tidak dari dulu aku membuka hati. Aku juga, Citra. Berkat kamu, aku jadi tahu apa itu cinta sejati. Kami saling memandang dan tersenyum. Meski cinta ini dimulai di usia senja, ia justru lebih dalam dan bermakna. Karena ini adalah cinta yang saling memahami dan menyembuhkan luka masing-masing. Kisah kami tidak berakhir di sini. Masih ada kisah terakhir yang menandai penyempurnaan cinta sejati dan awal dari kehidupan baru. Kami menghabiskan 1 tahun lagi bersama. Pak Bima menjadi pendukung saya yang paling setia. Dia masih mengelola perusahaannya, tetapi tidak lagi gila kerja seperti dulu. Dia memahami dan menghormati hidup saya. Berkatnya, saya bisa lepas dari belenggu sebagai dokter urologi perempuan dan mendekati pasien dengan hati yang lebih hangat. "Dokter, sekarang jadi lebih ramah, ya?" kata pasien sesekali. Saya hanya tersenyum dan menjawab, "Karena saya bertemu dengan orang yang baik." Pasien yang mendengar itu pun ikut tersenyum, merasakan perubahan dalam diri saya. Suatu malam, saat makan malam bersama, saya bertanya padanya, "Kapan kita akan menikah?" Tanpa ragu sedikit pun, dia menjawab, "Kapanpun kamu mau, Citra. Bagaimana kalau musim semi tahun depan?" Sempurna. Tidak ada yang perlu dirisaukan dari pernikahan di usia senja. Justru karena itu, pernikahan ini terasa lebih berharga. Sebuah cinta sejati yang memahami dan membalut luka satu sama lain. Di hari pernikahan, saya berdiri di hadapannya dengan gaun pengantin putih bersih. Melihatnya meneteskan air mata, saya berkata dengan nada bercanda, "Jangan menangis, nanti riasannya luntur." "Karena kamu terlalu cantik," jawabnya. Saya memegang tangannya dan berjanji untuk memulai awal yang baru. Cinta yang datang di usia senja, tetapi lebih tulus dan indah dari cinta masa muda manapun. Kami berbulan madu ke Bali. Di sebuah villa yang tenang sambil memandang laut malam, saya menyadari apa arti kebahagiaan sejati. "Aku bahagia," kata saya tulus. Dia pun menjawab, "Aku juga. Awalnya aku benar-benar tidak suka padamu. Kukira kamu hanya pria kekanakan lainnya." Memang benar, kan? Waktu itu, kami menertawakan masa lalu kami. Tapi sekarang berbeda. Sekarang kamu adalah pria yang kucintai. Malam itu pun sempurna. Tidak ada lagi kekurangan dalam hidup saya. Kini, kami menua bersama. Saya masih mengelola klinik Perkasa Jaya, dan dia adalah suami yang setia mendukung saya. "Bagaimana harimu?" tanyanya lembut ketika saya pulang kerja. Saya tersenyum dan menjawab, "Ada pasien baru sepertimu." Awalnya sombong, tapi setelah diajak bicara, ternyata dia orang yang kesepian. "Rawat dia baik-baik, ya." "Tentu saja. Seperti kamu yang bisa berubah,
dia juga pasti bisa. Dia tersenyum, tulus setuju dengan kata-kata saya. Kami saling memandang dan tertawa. Bagaimana jika saat itu saya mengabaikannya? Mungkin saya akan hidup kesepian selamanya. Cinta yang dimulai di usia 51 tahun, tetapi tidak ada kata terlambat. Justru, ia lebih dalam dan bermakna. Semoga kisah ini bisa menjadi harapan bagi Anda semua. Saya telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal usia.